di sini saya Norma Dwi Utari, NIM T 2018-7015 akan menjelaskan tentang distribusi gamma. Nah, distribusi gamma memiliki fungsi densitas yang berbentuk sebagai berikut. Nah, yaitu Fx sama dengan K dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat negatif X per beta. Nah, di mana X lebih dari 0, alfa lebih dari 0, dan beta juga lebih dari 0. Nah, sehingga diperoleh hasil sama dengan 0, di mana X lainnya. Nah, setelah itu kita menentukan nilai konstanta K yang sedemikian hingga fungsi di atas memenuhi sebuah fungsi densitas. Nah, untuk sifat yang pertama dari fungsi densitas yaitu jika fx-nya lebih dari sama dengan 0, maka K dikali X pangkat alfa negatif 1 dikali E pangkat negatif X per beta lebih dari sama dengan 0. Nah, karena X-nya itu lebih dari 0 dan A-nya lebih dari alfanya lebih dari 0 dan betanya juga lebih dari 0, maka nilai K-nya itu lebih dari 0. Nah, untuk sifat yang kedua dari fungsi densitas yaitu integral tak hingga sampai negatif tak hingga fx dx sama dengan 1. Nah, diperoleh hasil yaitu integral 0 sampai negatif tak hingga fx dx plus integral tak hingga sampai 0 dx sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasil dari yang di atas itu yaitu integral 0 sampai negatif tak hingga dikali 0 dx plus integral tak hingga sampai 0 K dikali X pangkat alfa dikurangi 1 dikali E pangkat negatif X per beta dx sama dengan 1. Nah, yaitu diperoleh hasil 0 plus K dikali integral tak hingga sampai 0 K dikali X pangkat alfa dikurangi 1 dikali E pangkat negatif X per beta dx sama dengan 1. Nah, selanjutnya integral di atas diselesaikan dengan menggunakan bantuan fungsi dari gamma, yaitu gamma dalam kurung alfa sama dengan integral tak hingga sampai 0 y pangkat alfa dikurangi 1 dikali E negatif y dy untuk A kurang lebih dari 0. Nah, kita misalkan y-nya itu X per beta. Nah, maka X-nya sama dengan beta dikali Y. Nah, untuk dx-nya yaitu B dikali dy. Nah, untuk batasan-batasannya, jika X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk X-nya itu sama dengan tak hingga, maka Y-nya itu juga tak hingga. Maka K dikali integral tak hingga sampai 0 dalam kurung beta dikali Y pangkat alfa dikurangi 1 dikali E pangkat negatif Y dikali beta dy sama dengan 1. Nah, diperoleh hasil yaitu K dikali beta pangkat alfa integral tak hingga sampai 0 Y pangkat alfa dikurangi 1 dikali E pangkat negatif Y dikali beta dy sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasil K dikali beta pangkat alfa dikali gamma dalam kurung alfa sama dengan 1. Nah, untuk nilai K sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma dalam kurung alfa. Nah, definisi 9.2 yaitu fungsi densitas gamma. Nah, definisi 9.2 ini yaitu pengubah acak X dikatakan berdistribusi gamma jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per
beta pangkat alfa dikali gamma dalam kurung alfa dikali X pangkat alfa dikurangi 1 dikali pangkat negatif X per beta. Nah, di mana X lebih dari 0, A lebih dari 0, dan betanya juga lebih dari 0. Maka diperoleh hasil yaitu sama dengan 0, di mana X lainnya. Nah, peubah acak X ini yang berdistribusi gamma disebut juga peubah acak gamma. Nah, penulisan notasi dari peubah acak X yang berdistribusi gamma adalah G dalam kurung X di mana di mana alfa, beta. Nah, yang artinya peubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan parameter beta. Nah, peubah acak X di sini berdistribusi gamma dengan parameternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Alvina RJ dengan NIM T2018730 akan memaparkan materi yang selanjutnya yaitu dalil 9.2 parameter distribusi gamma. Untuk rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma itu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mu sama dengan alfa dikalikan dengan beta. Yang kedua, rho dikuadratkan sama dengan alfa dikalikan dengan beta dikuadratkan. Yang ketiga, mxt sama dengan 1 dikurangin beta t dipangkatkan negatif alfa di mana t kurang dari 1 per beta. Bukti, berdasarkan definisi rataan kontinu, maka mu sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X dikalikan fx dx sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 X fx dx ditambah dengan integral 0 hingga tak hingga X dikalikan fx dx kemudian sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 X 0 dx ditambahkan dengan integral 0 sampai tak hingga X dikalikan 1 per beta pangkat alfa dikalikan dengan gamma dikalikan dengan alfa dikalikan X pangkat alfa negatif 1 dikalikan pangkat negatif X per beta dx sama dengan 0 ditambahkan dengan 1 per beta alfa pangkat gamma dikalikan alfa integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa negatif 1 dikali pangkat negatif X per beta dx sama dengan karena 0 hilang maka menjadi 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 hingga tak hingga X pangkat A negatif 1 dikalikan dengan pangkat negatif X per beta dx. Misal, Y sama dengan X per beta, maka untuk X, beta, Y. dx sama dengan beta dy. Untuk batas-batas X, ketika X 0 maka Y 0. Untuk X tak hingga maka Y tak hingga. Untuk perhitungannya seperti berikut ini. Mu sama dengan EX sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikalikan gamma alfa integral 0 hingga tak hingga beta Y pangkat alfa dikali pangkat negatif Y dikali beta dy sama dengan beta per gamma alfa integral 0 hingga tak hingga Y pangkat alfa dikali pangkat negatif Y dy sama dengan beta per gamma alfa dikali gamma alfa plus 1 sama dengan beta per gamma alfa
dikali alfa dikali gamma alfa. Maka mu sama dengan EX sama dengan alfa beta terbukti. Untuk yang kedua, kita cari berdasarkan definisi varians. Maka varian X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX kuadrat. Dengan var X sama dengan integral tak hingga, negatif tak hingga tak hingga, X pangkat 2 atau kuadrat dikali Fx dx sama dengan integral negatif tak hingga 0, X kuadrat dikali Fx dx ditambahkan dengan integral 0 hingga tak hingga, X kuadrat dikali Fx dx sama dengan integral negatif tak hingga 0, X kuadrat dikali 0 dx ditambahkan dengan integral 0 hingga tak hingga, X kuadrat 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa, X pangkat alfa negatif 1 dikali E pangkat negatif X per beta dx. Sama dengan 0 ditambah 1 per beta pangkat alfa gamma alfa integral 0 hingga tak hingga X pangkat alfa ditambah 1 dikalikan dengan E pangkat negatif X per beta dx. Karena bernilai 0, maka tidak perlu dituliskan. Untuk hasil akhir, 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa, integral 0 hingga tak hingga, X pangkat A plus 1 dikalikan E pangkat negatif X plus per beta dx. Misal, untuk Y sama dengan X per beta, maka X sama dengan beta kali Y. Untuk dx, beta dy. Untuk batas-batas X dan Y, ketika X 0, maka Y 0. Jika X tak hingga, maka Y tak hingga. EX kuadrat sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 hingga tak hingga beta Y dikuadratkan dikali E pangkat negatif Y beta dy sama dengan beta kuadrat per gamma alfa integral 0 hingga tak hingga Y pangkat A plus 1 E pangkat negatif Y dy sama dengan B kuadrat per gamma alfa dikali gamma dalam kurung alfa ditambahkan dengan 2 sama dengan beta kuadrat per gamma alfa dikalikan dengan alfa tambah 1 dikalikan dengan alfa dikali gamma alfa. Untuk EX kuadrat sama dengan alfa dalam kurung alfa ditambah 1 dikalikan dengan beta kuadrat. Sehingga untuk var X sama dengan alfa dikali alfa ditambah 1 dikali beta kuadrat negatif alfa beta dikuadratkan sama dengan alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat beta kuadrat. Maka var X sama dengan alfa beta kuadrat terbukti. Nah, berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen kontinu, ini yang terakhir, Mx T sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga E pangkat Tx dikali Fx dx sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 E pangkat Tx dikali Fx dx ditambah integral 0 hingga tak hingga E pangkat Tx dikali Fx dx sama dengan integral negatif tak hingga 0 E pangkat Tx dikali 0 dx ditambah integral 0 hingga tak hingga E pangkat Tx dikali 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa
X pangkat alfa negatif 1 dikali E pangkat negatif X per B dx beta sama dengan 0 ditambah 1 per beta alfa dikali gamma alfa dikali integral 0 hingga tak hingga X pangkat alfa negatif 1 dikali E pangkat negatif X 1 per beta dikurangi 1 dx sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma alfa integral 0 hingga tak hingga X pangkat alfa negatif 1 dikali X pangkat negatif X 1 per beta negatif 1 dx. Misal, untuk Y 1 per beta negatif 1, maka X-nya adalah Y per 1 per beta negatif T. Untuk dx, beta per 1 negatif beta T dy. Nah, untuk batas-batas dari X dan Y, jika X 0, maka Y sama dengan 0. Jika X sama dengan tak hingga, maka Y sama dengan tak hingga. Untuk MXT sama dengan 1 negatif beta T pangkat negatif alfa akan kita buktikan, yaitu dengan pembuktian berikut ini. MXT sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma alfa diintegral 0 hingga tak hingga dikalikan beta Y per 1 negatif beta T pangkat alfa negatif 1 dikalikan E pangkat negatif Y dikali beta per 1 negatif BT dy sama dengan beta alfa per beta alfa dikali gamma alfa dikali 1 negatif beta T pangkat alfa integral 0 hingga tak hingga Y pangkat alfa negatif 1 dikali E pangkat negatif Y dy sama dengan 1 per gamma alfa dikali 1 negatif beta T dipangkatkan alfa dikali gamma alfa. Maka untuk hasil akhir MXT sama dengan 1 negatif beta T pangkat negatif alfa, di mana T kurang dari 1 per beta, terbukti. Untuk contoh soal. Nah, kita beralih ke contoh soal. Di sini terdapat soal apakah arti dari X sekitar G 3,3, kemudian tuliskan bentuk fungsi densitasnya. Untuk penyelesaian, X sekitar G 3,3 artinya peubah X berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 3. Untuk tugas densitas dari X berbentuk Gx sama dengan 1 per 54 X kuadrat dikali E pangkat negatif X per 3, di mana X lebih dari 0. Gx sama dengan 0, di mana X lainnya. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.